Jumpa kembali. Selamat tahun baru buat kita semua, khususnya kelas 11. Pelajaran sosiologi akan kita mulai lagi tahun 2021 ini. Semoga Anda tetap sehat. Maka sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu yang berjudul konflik sosial. Sekarang perhatikan layarmu. Kita mulai dengan pengertian. Konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, juga bisa kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Ya, jadi konflik itu ya berantem, berkelahi, seperti itu. Sekarang kita masuk ke menurut pendapat para ahlinya. Menurut Surjono Sukanto, konflik itu suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, Rembrandt mengatakan itu konflik itu suatu struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam suatu struktur organisasi sosial. Ya. Jadi itu sekedar untuk pengertian atau definisi. Sekarang apa yang membuat konflik itu bisa terjadi? Ada sebab-sebabnya. Ya. Yang pertama adalah adanya perbedaan pendirian, perasaan dan kepribadian. Kita ketahui setiap individu, kita manusia ini tak ada yang sama. Berbeda-beda orangnya, berbeda-beda pemikirannya, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda jiwanya, dan sebagainya. Ya, tidak ada yang sama. Jadi, karena perbedaan itulah maka terjadi konflik. Karena kita tidak bisa paksakan apa yang ada sama kita juga harus ada sama orang lain. Ya. Jadi biasanya kita memilih teman yang sama dengan kita. Jadi konflik itu terjadi apabila bertemu dengan yang berbeda-beda, maka terjadilah seperti itu. Ya. Ini yang digambar sebagai contoh. Tak perlu Anda gambar ini, nikmati saja gambarnya ya. Kebetulan muncul yang cantik-cantik ya. Ini gambarnya. Nah, kemudian sebab kedua adalah adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan seperti adanya perasaan yang menganggap kebudayaannya yang paling unggul, paling baik, dan meremehkan kebudayaan lainnya. Inilah yang memicu munculnya konflik sosial dan prasangka buruk. Jadi perbedaan itu dinamakan etnosentrisme. Etnosentrisme artinya berpusat pada budaya sendiri, mengagung-agungkan budaya sendiri, dan meremehkan budaya orang lain. Ya. Jadi misalnya orang Batak menganggap bahwa budayanya adalah yang paling baik dengan gendangnya, musiknya, tradisinya, dan lain-lain. Padahal budaya lain pun ada juga yang seperti itu. Jadi kalau masing-masing menganggap dirinya paling baik, itulah yang mengakibatkan terjadinya konflik. Ya. Jadi harus bersama-sama menghargai perbedaan yang ada ya. Seperti orang-orang Papua ini. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan.
Karena setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Sehingga karena kepentingan ini yang diperebutkan, terjadilah konflik sosial. Ya, seperti yang demo-demo ini, ada yang berkepentingan membayar orang-orang ini, menyuruh orang-orang ini, sehingga terjadilah konflik. Ya, dan ada kepentingan seperti itu. Jadi setiap kepentingan yang diperebutkan akan menghasilkan konflik. Yang berikutnya juga ada sebab yang keempat adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Ada nih perubahan sosial yang cepat itu biasanya ditandai dengan adanya teknologi. Ya. Jadi karena ada perubahan teknologi yang mengakibatkan perubahan sosial. Ya. Nah, seperti orang ini karena asik dengan apa yang dia miliki ini teknologi seperti yang kita alami juga, tidak peduli lagi orang lain. Ya, padahal pacarnya ini sudah menunggu reaksi dari ini, tak digubris. Maka anak ini pun mendorong, aku tidak diperhatikan, lebih berharga HP ini daripada aku, seperti itu. Karena perubahan sosial ini, maka sekarang ini sudah banyak apatisme, egoisme, ya, sehingga pertengkaran pun muncul karena memang perubahan sosial itu. Ya, jadi sekarang ini hal-hal seperti inilah yang muncul terjadi, banyak masalah-masalah dalam masyarakat sehingga konflik ini sangat sulit diatasi. Jadi singkat saja pertemuan kita, awal pertemuan ini, perhatikan layar, catat materi tadi, dan tuliskan contoh pengalaman konflik yang pernah Anda alami. Entah Anda misalnya berantem dengan sesama sanak saudara, mungkin juga sama teman, tak mungkin juga sama orang tua. Yang pasti pengalaman itu buat nanti cara singkat ya yang pernah dialami. Nanti saya tidak akan membocorkan pengalamanmu itu kepada siapapun. Yang pasti Anda pernah mengalami konflik. Ya, ini hanya iklan pesan-pesan kepadamu supaya Anda tetap mengingat kondisi pandemi untuk menjaga dirimu sendiri tak sehat, maka ingatlah protokol kesehatan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga Tuhan besertamu. Terima kasih.